Rusia sepertinya tidak main mata dengan doktrin nuklir barunya, yaitu siap melakukan serangan ke semua negara NATO jika mereka tetap memasok senjata yang dapat mengancam rakyat Rusia. Bukan saja akan membalas menggunakan rudal Oresnik, bahkan semua sistem rudal nuklir ICBM Rusia. Kabarnya juga dalam posisi on fire yang siap diluncurkan kapan saja sesuai arahan kepala suku, Abah Putih Al-Moskowi. Bayangkan bro, jika Pak Putin mengigau dan menekan tombol peluncuran koper kiamat ke arah Amerika. Maka dapat dipastikan, semua warga dunia akan memakai masker antibiologi ketika berjalan keluar rumah. Kabar aktifnya semua sistem peluncur nuklir Rusia di setiap pangkalan ini disampaikan oleh Anton, seorang mantan perwira angkatan nuklir Rusia. Dalam wawancaranya bersama BBC dia mengatakan bahwa sejak awal serangan ke Ukraina hingga saat ini, semua pangkalan rudal strategis dan nuklir Rusia dalam mode aktif yang dapat diluncurkan atas keinginan presiden kami. Anda dapat membayangkan, semua peluncur nuklir dalam mode aktif. Itu situasi di mana saya melihat semua titik peluncuran rahasia berwarna merah. Saya tidak dapat membayangkan jika ribuan rudal itu meluncur. Sehancur apa negara yang diserang, ucap perwira nuklir Rusia itu. Dalam wawancara tersebut dia juga menjelaskan, 3 hari setelah pasukan Rusia melintasi perbatasan Ukraina, Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan penangkal nuklir Rusia untuk beralih ke mode misi tempur khusus. Ketika mendapatkan perintah itu, para perwira sudah paham bahwa ini merupakan keadaan waspada yang mulai diterapkan sejak hari pertama perang, di mana pangkalan tersebut beroperasi dengan sistem tertutup. Saya tidak begitu mengerti maksudnya. Sebagai perwira, aku menjalankan tugasku secara otomatis. Kami tidak mengambil bagian dalam perang di garis depan. Kami hanya melindungi senjata nuklir, dan menunggu perintah kode hijau peluncuran. Pada tahap awal perang, alarm darurat nuklir hilang setelah 3 minggu. Namun posisi kami tetap dalam keadaan siaga. Bukan itu saja, dalam keterangannya sebagai perwira angkatan nuklir strategis, dirinya bangga dapat bergabung dan menjadi perwira di tempat tersebut. Anton menyebutkan, semua prajurit Rusia bercita-cita memasuki angkatan ini. Ini merupakan angkatan paling bergengsi dan paling terkenal. Sehingga untuk mendaftar masuk ke dalam angkatan nuklir, perwira Rusia harus melewati seleksi yang paling ketat dibandingkan dengan angkatan militer Rusia lainnya. Sehingga hanya prajurit profesional yang direkrut untuk masuk dalam angkatan ini. Setiap kandidat harus menjalani tes pendeteksi kebohongan, kecerdasan, fisik, hingga mental. Meskipun kami tidak dikirim ke medan tempur, namun gaji kami di sini sangat tinggi, dan itu sebanding dengan tanggung jawab kami. Karena misi kami adalah untuk mengusir, atau melakukan serangan nuklir. Namun selama saya berada di angkatan nuklir, yang paling menarik perhatian sikap disiplin semua pasukan pada sistem ini. Kehidupan kami di pangkalan rahasia berada di bawah tindakan pengamanan yang ketat. Para tentara dilarang keras membawa telepon ke pangkalan, bahkan bagi seorang perwira. Ini adalah masyarakat yang tertutup. Bahkan untuk kunjungan keluarga, Anda perlu mengajukan permohonan ke Dinas Keamanan FSB 3 bulan sebelumnya, imbu Anton. Bukan itu saja, Anton juga menyatakan bahwa dia bekerja di unit keamanan pangkalan dan berada di tim respon cepat untuk melindungi senjata nuklir. Ini adalah unit yang gila. Mengapa kami diseleksi dengan ketat dibandingkan angkatan lainnya? Karena waktu reaksi kami adalah 2 menit. Ketika perintah datang, baik itu peluncuran ataupun perlindungan, maka Anda hanya memiliki waktu 2 menit untuk sampai pada kursi Anda. Terkait nuklir Rusia ini, maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rusia memang sudah dalam siaga nuklir sejak berperang dengan Ukraina. Namun kali ini lebih panas, karena doktrin nuklir Rusia yang berubah menjadi lebih sensitif. Dan dapat dibayangkan, bahwa saat ini Rusia telah mengaktifkan seluruh rudal ICBM Sarmat hingga Satan. Dan untuk diketahui Rusia memiliki sekitar 4.380 hulu ledak nuklir yang beroperasi penuh. Di mana menurut Federasi Ilmuwan Amerika, dari jumlah tersebut, 1.700 diantaranya dalam mode on fire atau siap digunakan kapan saja. Dan bukan itu saja, hingga saat ini, yang paling misterius adalah letak, dan berapa total tabung peluncur rudal ICBM bawah tanah Rusia. Termasuk berapa ekor kapal selam nuklir Rusia yang saat ini jalan-jalan sambil minum secangkir kopi manis di Laut Eropa di tengah Laut Tenang. Belum lagi, perubahan doktrin nuklir Putin menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan senjata nuklir taktis.
di mana pada saat ini Kremlin terus melanjutkan ancaman nuklirnya terhadap Barat. Dan penggunaan senjata-senjata ini membawa risiko yang dapat menyebabkan eskalasi perang yang berbahaya yang dapat merubah NATO kembali ke zaman dinosaurus.